Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video ini. Semoga semuanya yang lagi nonton video ini diberkahi Allah, nikmat sehat selalu. Amin 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 ya Allah, Allahumma amin. Jadi memang yang pertama karena adanya pandemi memaksa kita melakukan segala sesuatunya lebih ke online. Yang kedua karena kondisi teman-teman yang sekarang lokasinya itu jauh dari kampus, sehingga belajarnya juga harus daring, jadi online. Jangan sampai kegiatan belajar mengajar yang jaraknya jauh ini menghalangi kita untuk belajar lebih banyak, kemudian mencari informasi lebih jauh lagi. Sekalian kita mendukung programnya dari Menteri Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang terakhir, kenapa kita menggunakan video ini, karena semua pembelajaran yang ada di kampus kita sekarang, Universitas Hindu Global Mandiri, semuanya dialihkan dari tatap muka ke perkuliahan online atau daring. Oke, langsung saja kita ke slide yang pertama. Ini adalah headline pertemuan pertama kita. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang perkenalan, kemudian ada tata tertib dan grading system, kemudian nanti kita akan bahas RPS. Di dalam RPS itu sendiri nanti ada CPL dan CPMK. Kemudian yang terakhir ada tentang mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, yaitu algoritma dan pemrograman. Di perkenalan, seperti yang kalian sudah tahu semuanya di jadwal yang tertulis di masing-masing jadwal mata kuliah itu nama saya adalah Hendra Dikisuma, Eskom MCS. Jadi statusnya menikah, kemudian ada nomor WA di sini, ada alamat perumahan Gria Bumi Lestari 2, kemudian pendidikannya yang saya tempuh. Yang pertama, saya pernah di Multidata Palembang, daerah Timpo, dari keluarnya tahun 2002. Kemudian setelah itu saya nyambung ke S1 Sarjana di STEMIK GI MDP Jalan Raja Wali, lulusnya tahun 2006. Kemudian sempat bekerja sebentar di tahun 2007. Di tahun 2008 saya memutuskan untuk kuliah lagi di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Pengalaman kerjanya di tahun 2007 ada pernah menjadi sales officer di Multicom Dempo. 2011 saya langsung jadi dosen setelah selesai dari Pasca Sarjana. Kemudian 2017 saya bergabung di Universitas Hindu Global Mandiri Palembang. Slide berikutnya itu tentang tata tertib perkuliahan jarak jauh. Ini adalah tata tertib yang saya buat sendiri secara umum untuk mahasiswa yang mata kuliahnya saya ampuh. Yang pertama, perkuliahan menggunakan Moodle. Siswa wajib enroll masing-masing kelas dengan menggunakan enrollment key yang telah diberikan sebelumnya. Untuk penyampaian materi perkuliahan itu kita menggunakan LMS atau Learning Management System, Moodle tadi, menggunakan aplikasi Zoom, YouTube, WhatsApp,
Edmodo ataupun Webex. Kalau Zoom itu nanti untuk tatap mayanya, sedangkan YouTube nanti untuk video ini. WhatsApp nanti kita mempermudah di GWA. Kemudian Edmodo itu ada beberapa kuis, dan Webex itu sama seperti Zoom, tergantung nanti dari kondisi materi yang saya sampaikan. Setiap pertemuan, siswa wajib mengirimkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan melalui activity class yang telah dibuat oleh dosen pengampu. Untuk keadaan tertentu, contohnya kuis, tugas UTS, dan UAS, siswa wajib mengirimkan file dengan nama yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Dilarang keras mengubah nama tersebut. Jadi nama-nama nanti yang diupload dalam folder tugasnya di dalam Google Drive itu wajib menggunakan nama asli, bukan nama panggilan. Untuk peraturan yang berikutnya, semua wajib pada saat proses perkuliahan berlangsung wajib aktif, apakah itu nanti via WhatsApp, Telegram, ataupun nanti Zoom dan Vclass. Jadi semua media itu posisinya harus ada, kalaupun nanti tidak ada akan dianggap untuk tidak hadir. Jika siswa berhalangan hadir pada saat proses perkuliahan, dapat memberikan kabar terlebih dahulu melalui WhatsApp, Japri, ataupun nanti bisa via grup minimal 2 jam sebelumnya. Untuk pertanyaan yang terkait dengan materi ataupun di luar materi, dapat langsung menghubungi saya selaku dosen pengampu melalui WhatsApp di jam kerja, karena jika di luar itu tidak akan direspon. Jam kerja yang saya maksud ini Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai dengan 16 WIB sore, jam 4 sore. Sebaiknya semua chat WhatsApp dari siswa atau siswi selalu menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun, diawali dengan salam, nama, dan kelas atau prodi yang jelas. Karena nanti kalau tidak menggunakan nama ataupun kelas atau prodi, saya nanti bingung ini siapa yang WA. Kemudian isi dan maksudnya juga harus jelas. Untuk grading system, ini adalah standar dari kampus, di mana kehadiran itu 10%. Jadi total nanti kita pertemuannya ada 16 kali pertemuan. Yang 2 nanti dipakai untuk UTS dan UAS, sedangkan sisanya 14 nanti untuk pertemuan perkuliahan, di mana di dalamnya sudah ada kuis sama tugas. Kemudian untuk nilai tugas sendiri nanti ada 10%. Tugas itu nanti diambil nilainya 20%. Nanti seberapa banyak tugasnya saya total, kemudian 20%-nya nanti akan saya ambil untuk nambah nilai di akhir. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester porsinya sama, nanti ada 30-30. Untuk posisi nilai huruf dan nilai numeriknya nanti ini semua adalah standar dari kampus, di mana 0 sampai 48 nilainya itu 0,99 itu masih E, kemudian 49,0 sampai ke 55,9 itu masuk di D, kemudian seterusnya 56 sampai 67 itu C, 68,0 sampai 79,9 itu masuk di B, yang terakhir 80,0 baru masuk di A sampai ke 100. Untuk RPS ataupun rencana pembelajaran sistem semesternya nanti per pertemuan itu nanti beda-beda untuk CPL dan CPNK. Sebelumnya nanti kita akan bahas dulu apa saja sih isi RPS itu. Nanti di dalam RPS itu ada deskripsi mata kuliah, di mana deskripsi mata kuliah Alpro adalah membahas tentang konsep dasar algoritma, konsep dasar pemrograman, dan bahasa pemrograman.
Kemudian ada juga beberapa tipe data, operator, identifier, fungsi input dan output, fungsi dan prosedur, pengendalian program, perulangan, dan terakhir ada array. Yang kedua ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana yang kita ambil ada 2 poin: menguasai konsep-konsep dasar logika, struktur diskrit, dan statistika untuk memecahkan berbagai masalah komputasi. Yang kedua adalah menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman serta mampu membandingkan bagaimana berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. Yang terakhir ada CP pertemuan. Nanti setiap kali pertemuan nanti ada capaiannya. Di dalam RPS itu nanti, karena tadi sudah dijelaskan, ada 14 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu beda-beda topik pembelajaran. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, di 4 pertemuan pertama ada pendahuluan dulu nanti hari ini yang pendahuluan. Kemudian di minggu kedua itu nanti ada pengantar algoritma dan pemrograman. Kemudian CP pertemuannya seperti ini, tentang konsep-konsep dasar algoritma, pemrograman, dan bahasa pemrograman. Di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang struktur dasar algoritma itu sendiri. Kemudian notasi-notasi algoritma dan bahasa pemrograman itu ada di pertemuan keempat. 4 pertemuan kedua kita akan bahas di pertemuan kelima tipe data dan operator serta identifier. Input dan output itu akan dibahas di pertemuan 6. Statement pengendalian, karena dia terlalu banyak nanti akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan, di pertemuan 7 dan pertemuan 8. Di pertemuan 9 kita UTS, pertemuan 10-nya statement perulangan. Kemudian di 11 juga nanti ada perulangan lagi, sambungan dari statement perulangan di pertemuan 10. Kemudian 12 prosedur dan function. 4 pertemuan terakhir array dan larik itu akan dibahas di pertemuan 13 dan 14 array atau larik. Kemudian di pertemuan 15 kita akan coba merancang algoritma dan membuat program. Di pertemuan akhir jelas sudah pasti itu adalah ujian tengah semester. Ini untuk mencairkan ingatan. Jadi ada beberapa pertanyaan, apa itu algoritma dan pemrograman, sebelum nanti kita masuk di minggu depan. Pengertian yang pertama menurut Google, urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Itu kalau dia menurutnya Techno-Journal. Jadi di si Google dapat menurut Techno-Journal adalah ini. Jadi ada urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Penemunya adalah Bapak Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia juga disebut sebagai Bapak Algoritma dan Bapak Aljabar. Fotonya ada di sini. Sebagai analogi, kenapa dia sebagai urutan atau langkah-langkah pemecahan masalah komputer? Kita memiliki satu masalah dulu yang jelas, masalah yang didapat dari manusia. Jadi masalahnya tadi kita harus membuat algoritma yang diawali dengan adanya masalah. Kalau sudah ketemu yang namanya masalah, maka kita bisa menganalisanya dengan algoritma. Langkah kedua, membuat algoritmanya menjadi pedoman untuk pembuatan program. Jadi misalkan ada masalah 3 ditambah 2
kita tidak tahu hasilnya berapa, kemudian kita buat algoritma 3 itu apa sih, tambah itu apa sih, kemudian sampai ke 5 itu apa, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Di langkah ketiga, analoginya adalah membuat program komputer berdasarkan pedoman algoritma yang sudah kita bangun tadi. Baru di terakhir kita akan menemukan solusi dari masalah yang kita dapatkan di awal. Cara untuk mendeskripsikan masalah itu adalah sebagai berikut. Jadi misalkan kita bingung ada masalahnya seperti apa, maka kita harus jabarkan dulu masalahnya tadi. Misal ada motor, kemudian motornya habis bensin, kita jabarkan dulu mogoknya karena apa, karena bensin, karena bannya kempes, atau karena memang mesinnya yang tidak nyala. Kemudian setelah dijabarkan, maka kita rinci masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dirinci, misalkan bensin jarak dari tempat posisi sekarang ke pom bensin berapa jauh. Kemudian kalaupun nanti ban yang gembos, tempat dari posisi sekarang ke tambal ban atau tambah angin itu berapa jauh. Kemudian terakhir, jika motor benar-benar rusak, maka harus dibawa ke bengkel, mungkin membutuhkan beberapa solusi yang lain. Kemudian membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Kalau memang bisa dipecahkan dengan komputer, maka masalah tadi bisa kita buatkan suatu programnya tadi. Ini adalah bentuk urutan masalahnya. Jadi cara mendeskripsikan masalah tadi, diurutkan dulu masalahnya seperti apa, kemudian kita harus tentukan bahasa pemrogramannya. Misalkan ada masalah untuk membuat kalkulator, nanti kita tentukan bahasa pemrograman yang cocok apa sih, pakai PHP, pakai Pascal, atau misalkan pakai bahasa pemrograman yang lain. Jika sudah ditentukan dengan bahasa pemrograman apa, maka kita akan menentukan konsep mesin komputer untuk pemecahan masalah tersebut. Nanti untuk yang terakhir ini akan dibahas di tahap yang lebih tinggi lagi. Kesimpulannya, penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan dilakukan atau yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Jadi memang perlu beberapa notasi logika dan langkah-langkah apa saja yang dipakai untuk memecahkan masalah tadi. Setelah sudah dilakukan semuanya, maka hasil akhir akan membawa ke solusi pemecahan masalahnya tersebut. Itu saja untuk video kali ini, perkenalan dan headline yang lain juga sudah pernah kita bahas di awal tadi. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.